Pernahkah kalian menggunakan kamera digital? Kamera digital tak asing lagi di kehidupan sehari-hari kita. Dengan adanya kamera, kita bisa mengabadikan momen kita di setiap waktu. Mengapa? Saat kita memfoto suatu benda yang berukuran besar, akan tampak lebih kecil jika sudah tertangkap oleh kamera? Alat tersebut menggunakan prinsip-prinsip alat optik, yaitu lensa cembung. Ketika kamu menggunakan kamera, kacamata, loop, teropong, atau alat-alat lainnya yang menggunakan lensa, yang kamu lihat adalah hasil dari pertemuan sinar-sinar biasnya. Lalu, bagaimanakah sifat-sifat bayangan yang terbentuk? Misalnya, ketika kamu dekatkan lensa cembung pada jarak tertentu ke tulisan di bukumu, kamu dapat melihat jelas tulisanmu membesar. Akan tetapi, jika jarak lensa dan tulisanmu diperjauh, ternyata bayangan tidak terus membesar, tetapi akan menghilang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pembentukan bayangan pada lensa cembung untuk SMA atau sederajat kelas 11 semester 2, yaitu sesuai dengan kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pencerminan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Dan indikatornya adalah menganalisis pembentukan bayangan pada alat optik lensa cembung. Nah, tujuan dari pembelajarannya ini adalah menyelidiki sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Sebuah lensa dapat menghasilkan bayangan objek hanya karena lensa dapat membengkokkan sinar. Tetapi, lensa hanya dapat membengkokkan sinar jika indeks pembiasannya adalah berbeda dengan indeks bias medium di sekitarnya. Di dalam lensa tipis terdiri dari lensa cembung dan juga lensa cekung. Namun, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus mengenai pembelajaran lensa cembung. Nah, tahukah kalian apa itu lensa cembung? Nah, lensa cembung adalah benda bening tembus cahaya yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Bisa kita lihat bahwa lensa cembung tembus cahaya. Oke? Lensa cembung atau biasa kita sebut lensa positif memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada lensa bikonveks, yaitu cembung ganda. Dan yang kedua ada plan konveks atau cembung datar. Dan yang ketiga ada konkav konveks, yaitu cembung cekung. Nah, di depan saya ini sudah ada alat peraga kit optik untuk menjelaskan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Tahukah kalian, lensa terbagi atas 2 bagian. Bagian dari mana sinar datang, yaitu ruang benda aktif, disebut bagian depan. Dan bagian di mana sinar dibiaskan, yaitu ruang bayangan aktif, disebut bagian belakang. Nah, tahukah kalian bagian-bagian dari sebuah lensa? Yang pertama, ini disebut titik pusat optik atau titik O. Dan ini merupakan titik fokus aktif f2. Dan di sebelah sini, titik fokus pasif f1. Dan ini adalah sumbu utama, yang merupakan garis yang menghubungkan pusat kedua bola yang membentuk permukaan lensa. Hai Sobat Fisika! Pada lensa, sinar dapat datang dari 2 arah loh, sehingga pada lensa ada 2 titik fokus yang dilambangkan F1 dan juga F2. Titik fokus aktif atau dilambangkan F2 berada di bagian belakang lensa. Nah, kalau titik fokus F2 diperoleh dari perpotongan langsung sinar-sinar bias, dan disinilah sehingga disebut fokus aktif atau fokus nyata. Dan jarak fokus F bertanda positif, sehingga lensa cembung disebut juga lensa positif.
Adapun titik fokus f1 berada di bagian depan lensa disebut fokus pasif. Jarak fokus aktif f2 ke titik pusat O sama dengan jarak fokus pasif f1 ke titik pusat O. Dan disebut juga jarak fokus. Di sini kita lambangkan sebagai f kecil. Coba kalian perhatikan. Sinar-sinar bias dari sinar-sinar paraksial bersifat mengumpul, sehingga lensa cembung disebut juga lensa konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Perhatikan baik-baik ya. Nah, bagaimana sifat pembentukan bayangan yang terbentuk? Sebelum membahas tentang pembentukan bayangan pada lensa cembung, perlu kalian ketahui mengenai sinar-sinar istimewa yang dimiliki oleh lensa cembung. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Untuk melukiskan bayangan pada lensa, cukup kalian gunakan 2 dari 3 sinar istimewa yang dimiliki oleh lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung dapat berupa nyata maupun maya, tegak ataupun terbalik, diperbesar maupun diperkecil, dan bahkan sama besar dengan benda aslinya. Jenis atau sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung bergantung pada posisi benda dan panjang fokus lensa. Bayangan nyata dibentuk oleh perpotongan langsung sinar-sinar bias di belakang lensa. Kalau bayangan maya dibentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias di depan lensa. Oleh karena itu, agar memudahkan kita dalam melukiskan bayangan, pada lensa cembung dibagi beberapa ruang, yaitu ada ruang benda dan juga ada ruang bayangan. Sistem penomoran ruang pada lensa cembung diperlihatkan pada video berikut ini. Titik O ke titik F1 merupakan ruang benda 1. Jarak antara F1 dan 2F1 merupakan ruang benda 2. Kemudian, jarak 2F1 dan seterusnya merupakan ruang benda 3. Di sebelah belakang layar, titik O ke F2 merupakan ruang bayangan 1. Kemudian jarak antara F2 dan 2F2 merupakan ruang bayangan 2. Lalu ruang bayangan 3, setelah ada ruang benda 1, ruang benda 2, dan ruang benda 3, dan ruang benda 4-nya yaitu terletak di antara F2 dan 2F2. Bagaimana proses pembentukan bayangan jika benda diletakkan di ruang 2 lensa cembung? Katakanlah saya meletakkan benda di ruang 2, yaitu antara titik fokus F1 dengan 2F1. Maka proses pembentukan bayangannya adalah menggunakan sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F2 di belakang lensa. Dan sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Bayangan yang terbentuk ternyata di ruang 3, yaitu dengan sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Bagaimana pembentukan bayangan jika benda diletakkan di ruang 3 lensa cembung? Katakanlah saya meletakkan benda di ruangan 3. Maka proses pembentukan bayangannya yaitu sama dengan proses pembentukan bayangan pada di ruangan 2 memanfaatkan sinar-sinar istimewa minimal 2. Maka sifat-sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah,
Bagaimana proses pembentukan bayangan jika benda diletakkan di ruang 1 lensa cembung? Kemudian saya meletakkan benda di ruangan 1, yaitu antara O dan juga F1. Maka, proses pembentukan bayangan yang terbentuk menggunakan sinar-sinar istimewa. Maka, bayangan yang terbentuk di sini kita lihat. Di sini tidak ada bayangan yang terbentuk di layar. Tidak ada yang jelas dan tidak ada bayangan yang terbentuk dengan jelas dan tajam. Maka dari itu, bayangan diteruskan dan dibentuk sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Nah, dari pembelajaran kali ini, kita dapat simpulkan bahwa sifat-sifat bayangan pada lensa cembung adalah berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa hal dari sifat pembentukan bayangan pada lensa cembung. Yang pertama, setiap bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung bersifat maya akan selalu tegak terhadap bendanya. Yang kedua, setiap bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung bersifat nyata akan selalu terbalik terhadap bendanya. Jungle.